teman saya ini lagi berjuang juga. Ini rata-rata semua bikin pol. Iya. 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 Dari mana? Saya kan kecil ya sebenarnya. Untuk sendiri. Ya wes, berarti ada yang nggak masuk. Ini 8, 2 orang. James sama Peto. Itu nomor ke atas, nomor orang Nggak masuk sih. Wis, kan kelas ini punya grup nanti dan ini. Yus, cerita. Tadi kan udah explain kan ya, awal tujuannya datang ke sini gara-gara ngomong dikit. Jadi enggak respon ini sih. Dan itu misi kuisnya penelitian psikologi. Itu terpoin aja. Boleh itu. Kita tolong diisi dengan kondisi. Ini mungkin atau satu aja yang menuliskan terus di share di grup kelas. Sorry sebentar ya. Saya yang Lucu sekali, lucu kemarin. Kedatang jam. Kenapa kan nggak mau Nyambar. begitu. foto dulu foto dulu bagi kita. Iya. Ini yang bahkan mau aku ke sana atau mau dibagikan? Kirim di grup aja. Kirim ke grup ya. Itu memakan waktunya paling 15 menit. Bisa tadi berapa ngisi bisa kurang. Jadi minta tolong dibantunya untuk ngisi ya. Diisi hari ini ya. Thank you. Iya. Ini nggak tadi. Kalau nggak tadi bisa. Mau ngisi dulu nggak apa-apa sih kalau nggak balik-balik. Mumpung kalau ada pertanyaan bisa tanya. Aman ada yang punya pertanyaan. Oh, pertanyaan. Koko sepupunya DJ PHP. Iya. 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 Kok tahu? Sama itu. Pak Ponco sering salah Pak Ponco. Om Lugito sering ke rumah. Insinyur hidrogen. Itu kan. Benar-benar. Iya. Oh, jadi kenal sama Sulu itu. Benar. Terus kenal sama itu DJ PHP. Enggak. Oh, tapi nama Sulu itu. Iya. Sulu itu ya tahu nih. Tahu. Kalau sebut namamu tahu juga. Tahu. Datang ke rumahmu. Sering. Sorry. Nah, nama
Capek. Ada yang udah ya? Thank you ya. Mau nggak WA? Buka line. Buka line. Oh, personal. Cari mana apa? Cuy. Dari bukan ke. Kita baca. Tidak kuat. Cepetan sih, Mas. Iya. Nanggung jangan. Thank you ya semuanya bantuannya.
masih mau tahu bagaimana kelas ini supaya lebih bonding lagi. Karena itu kita lanjutkan presentasinya. Yang grupnya lengkap semua. Kalau saya lengkap. Sama dua semua. Ini apa bos? Tapi juga Dua orang telat lagi, jadi sampai ngirim 2 kali. Dan kali tunggu sebentar ada. Saja. Mau berita sebentar ya saja. Ya harus Indonesia 1 jam. 2 grup telat, terus dia masih harus dikompres dulu ya. Dan Sorry, di kompresi tadi nggak bisa, storage itu nggak cukup. Nah, terus memang saya nggak ingin banyak gede soalnya. Karena itu lakukan yang normal saja. Terus dua grup itu 2 itu sudah bolong gitu, karena mereka nggak hadir di sini. Patrick itu kemana sih? Ada urusan di kerjaan, izin. Jadi 3 orang dari 4 kelompok 3 orang sih nggak masuk. Nah, yang pasti ada yang komplit ya. yang komplit. Allah Indonesia Jim. Ya, kamu komplit presentasi 2 chapter. Nanti yang lainnya dulu. Ayo. Kenapa? Udah 4 kali presentasi Pak. Saya belum pernah sekolah loh. Saya sama ini loh, belum Pak, baru sekali. Karena gara-gara komplit itu ya wis sudah, ya wis. Tapi kedua, ya wis. Ini bagian itu. Sebelum sambil kamu prepare, ada komentar terhadap ini UTS? Soal pertama kan review, ya kan? Soal kedua itu seberapa, ya, saya bisa melihat seberapa baik kamu Itu belajar. Yuk. Ya. Terus kalau soal 03 itu berhubungan dengan seberapa banyak yang kamu catat, ya kan? Itu kelihatannya 3 soal, tapi setiap soal mencerminkan sesuatu di situ. Ya. Oh, keren. Misalnya bapak nggak bilang itu kan ya bisa jadi. Iya lah. Makanya harus jadi PPT sendiri. Punya aku sih sama. Punya aku juga. Di sini penjelasan. Kita pakai Punya aku aplikasi apa lain. karena semua itu penjelasan itu yang setengah baca itu
Nice bro, nice. Ya, gue jalan, belajar. Thank you. Dari mana? Ada bisa masuk. Emang dia terus Tadi usia ini sudah diberikan. tapi itu aku lah kampus. Tapi aku mau bilang terus sih. Kan tak boleh pergi ya, boleh campur apa? Boleh campur apa? Dapat JJ ini. Tahu aku. Aku beda aku di mana jam. Baru mulai paling jam 7. Aku tidur pasti kita jam 8. Jam 6 besok aku nggak tahu jam berapa. Besok warnet. Aku besok mau balik. Pasti kan? Kok? Udah lagi. Kereta Arya. Lagi ini enggak? Di bawah kemarin ini mau diseret ya sampai Desember siswa COVID cuti. Kamu malah pakai yang ini kan? Nggak harus di sini.
Oke, yuk. Selamat sore, Pak Menteri dan teman-teman dan dari kelompok 4 Anda menjelaskan tentang confirmation. Ya, di yang 30 ini ada tentang ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu adalah suatu sistem yang terpadu untuk menggabungkan fungsi-fungsi bisnis seperti keuangan, produksi, logistik, dan sumber daya manusia itu menjadi dalam satu basis data dan satu platform. Nah, tujuan itu adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat aliran informasi dan mengurangi kesalahan akibat sistem yang sebelumnya itu terpisah. Nah, yang dimana dulu tuh setiap divisi itu mungkin ada memiliki sistem-sistem yang berbeda, seperti keuangan punya sistem yang tersendiri, lalu juga mungkin dari divisi gudang itu memiliki cara untuk mencatat stok itu secara manual maupun elektronik. Nah, dan dia berbeda-beda. Jadi dengan ERP ini untuk menyelesaikan masalah itu dengan membuat satu sumber dengan kebenaran itu single source of truth, sehingga semua departemen itu bekerja dengan data yang sama secara real time. Namun implementasi dari ERP ini tidak selalu berjalan mulus. Banyak perusahaan yang gagal karena hanya sekadar memindahkan sistem lama ke sistem digital tanpa mengubah struktur dan daya kerja dari perusahaan mereka. Nah, ERP ini seharusnya digunakan untuk mendorong suatu perusahaan itu untuk menjadi process driven, bukan hanya alat administrasi modern. Saya ini yang kamu komentar ini untuk ini keseluruhan ini itu sebenarnya bagus sekali. Tapi saya minta kamu coba komentari bagaimana kalau konsep ini sambil yang lainnya juga ini ya, konsep ini itu di Indonesia. Kita coba bahas dalam pemikiran yang tadi aja, sebatas pengetahuan. Karena salah satunya nanti, kalau kamu ingat ya, semua itu sekarang harus siap-siap milih company mana yang kamu nanti jadikan project. Ya. Dan salah satu topik yang menarik, challenging untuk dipakai itu tentang ini. Ya. Saya sudah memberikan sign kepada saudara ini kita ngomong cuma waktunya cuma tinggal sebulan lebih. Ya, pikir juga. Nah, saya pikir kamu paling tidak sekarang kita pikirkan bagaimana kalau situasi yang seperti begini ini kamu bayangkan dicoba diaplikasikan. Semua ini benar. Single source of truth, ya. Terus bicara tentang bahkan real time, single source of truth ini bisa saja, dan saya tidak tahu mau belajarnya di CIO, karena bisa saja ya, dengan model batch processing. Gitu. Kamu mesti ngerti bedanya apa. Ya. Salah satunya adalah batch processing itu pasti kamu bisa bayar batch processing itu ya. Masuk dulu tapi belum diolah. Belum diolah. Maksudnya belum diolah gitu. Maksudnya masuk datanya masuk kan? Datanya masuk saja tapi tidak diolah. Baru nanti, jadi itu secara information system pengaruhnya besar. Termasuk di situ. Semoga kamu semua bisa menyadari tentang ini ya. Ya, jadi memang ERP idealnya itu adalah begitu input langsung masuk, tapi juga ada risiko. Ya, yang kalau di Indonesia, kalau saya ngomong ini saya bocorin sedikit kerjanya terus ngomong, waduh, repot berarti kalau ini. Karena itu semua, karena kalau kita bicara information system, nanti kita bicara tentang security, pasti ada otorisasi. Bisa bayangkan semuanya. Dan kalau ada, kalau
yang kerjakan itu low level sembrono dan sebagainya, repot ini. Ya, nah coba kamu pikirkan. Saya senang dengan terakhir kamu ngomong, ya, jangan cuma memindahkan sistem lama ke digital. Nah, ini keren, ya. Ya. Lalu mendorong menjadi proses driven. Bukan cuma ini kamu dapat ide dari mana? Ya itu sama minta bantuan AI gitu. Ya. Yang ini lumayan, cuma saya tahu buku tidak ngomong secara spesifik ini. Ya. Saya ulang lagi ya, jangan cuma copy paste, ya. Karena akan terasa bahasanya apa. Ya. Nah, tapi balik lagi, kalau kamu sudah seperti begitu, kamu harus belajar ngerti dong, kenapa begitu. Jangan cuma, ya, setelah kamu enggak pak, copy paste pak, cuma tak edit dong, ya foto aja kamu nggak ngerti. Ayo. Makanya saya selalu berhenti karena ya, apa yang saya bayangkan waktu kamu kerjakan ini, kamu bisa produk loh ini. Ya makanya saya potong karena jangan cuma sekedar lewat kok ini. Ya. Ayo, bisa komentar. Ya, yang lain juga ikut mikir soalnya. Udah saya bingung harus ngomong aja, salah satu ngomong nanti kalau ada yang keliru terus ngomong aja, yang lainnya juga ikut ngomong karena yang mau bonding saya pakai bahasa loh ya bonding itu bareng-bareng bukan terus ya grup-grupan lagi balik lagi. Jadi tadi Bapak nanya kalau misalnya penerapannya di Indonesia gimana. Jadi kalau saya sendiri berdasarkan yang sudah saya cari tadi, ERP yang menurut saya lumayan itu dari Garuda. Jadi Garuda itu sistem ERP-nya itu ya gabung semua, jadi kayak keuangannya ya. Terus untuk maintenance pesawat dia juga, yang nantinya dia juga terhubung dengan jadwal penerbangan. Jadi kalau di Garuda itu, misalnya ada pesawat, dia perlu maintenance. Yang masuk maintenance itu semua sudah terdata, faktor yang dibutuhkan apa dan lain-lain. Jadi keuangannya itu lebih transparan, sudah ditunjukin semua. Terus jadwal penerbangan itu otomatis juga langsung terganti juga, karena dia kan satu sistem. Jadi udah terintegrasi. Kalau menurut saya itu juga yang menarik. Oke, kamu pakai contoh cuma Garuda itu aja. Tapi saya mau minta komentar secara khusus bukan cuma promise-nya, tapi juga potensial problemnya. Sambil kamu mikir, bisnis apa yang kalau ERP ini sangat-sangat terasa manfaatnya. Salah satunya betul, penerbangan itu sensitif dengan segala macam itu. Kalau karena dia rawan dengan orang yang bahkan bisa bergeser-geser, ya. Saya kasih contoh supaya kamu ikut mikir. Terus kita harus mikir bagaimana caranya. Ya. Itu salah satu solusi yang luar biasa. Terutama kita bicara tentang ketidakpastian penumpang. Bisa bayangkan nggak yang terjadi ini? Ya. Yang berangkat duluan itu sudah overload penuh. Ya, bisa bayangkan itu. Terus ternyata dia telat. Dan penerbangan yang tidak ini tidak mau tahu, nggak mikir. Kamu mesti ngerti, ya. Itu ini saya telah berandai-andai sudah kamu ngerti semua. Betapa luar biasanya kalau ada sistem yang begitu. Dan itu hanya dimungkinkan kalau ERP. Ini saya tidak tahu
karena saya pernah merasakan, tapi bukan Garuda. Ya. Ini ternyata cukup banyak. Kalau kita bicara grup, kan bisa ada orang sak grup sak selat, gitu ya. Ini kosong nih jadi ya, hampir kosong. Yang di sini sudah standby. Ya. Dan sistem memudahkan untuk kalau ini ditawari, siapa yang mau ke sini? Betul ya? Jika ini berangkat tidak kosong, yang telat ini, ya, bukan mereka juga ada solusi. Karena mereka telat, ya, ini cuma bicara tentang persaingan dan sebagainya. Itu kalau mereka ada solusi, oh bisa, tapi bayar denda. Dendanya bahkan kalau perlu didenda, ya, senilai 80% dari ya, tiket. Kita sudah dapat revenue double, kenapa ya? Nah begini ya, betapa pentingnya yang tadi saya sebut dengan apa real time ini, betul ya? Saya kadang-kadang nggak habis pikir mau pakai biasa aja, terus pakai real time, wah, gitu. Tapi yang kayak gini harus real time, supaya apa? Di satu pihak ini bisa di ya maksimalkan, nggak berangkat kosong, betul ya? Yang ini ada potensial untuk apa? Revenue-nya nambah. Karena orang yang tadi sudah di sini itu bisa masuk sini, mereka enggak. Ya. Dan saya tidak terlalu suka. Karena saya sudah pernah cerita, Pak. Saya ini pernah waktu bepergian, karena sebab tertentu saya cerita detail aja lah, nanti tambah doa ya. Naik nasi, belum pernah cerita. Belum naik nasi ya. Dan dia punya kesempatan ngobrol dengan krunya. Karena waktu itu saya bawa orang tua dan standarnya mereka harus dorong. Karena yang tahu dan segala macam itu, gitu ya. Oke, sudah. Saya adalah orang yang tidak pernah membiarkan cuma sibuk dengan HP dan sebagainya enggak. Saya mau ajak dia ngobrol. Waktu saya ajak dia ngobrol, ya ngobrolnya itu kadang-kadang kita itu kayak random gitu. Tapi pada titik tertentu, saya bisa tahu bahwa dia itu ya sudah di Air Asia, sudah di Air Asia itu masih baru 2 tahun. Sebelumnya dia 5 tahun di Garuda. Langsung saya tanya, ayo semua kalau mikir, enak mana? Kan gitu ya? Ya, bisa nebak. Jawabannya gimana? Garuda. Jawabannya dia enak di sini. Gajinya jauh lebih banyak. Memang kerjanya sedikit lebih repot. Ya. Tapi dia pasti mengerjakan overall. Lain dengan Garuda, kamu bagian ini atau bagian ini, dan seringkali nggak nyambung. Kalau ini Pak, pasti semua proses kami harus paham semua, kami kerjakan. Jadi setiap penumpang detailnya kami sudah tahu dan selesai. Karena sebetulnya saya tidak perhatian, tapi ternyata dia umum. Sebetulnya saya sudah Bapak pada waktu check-in. Berarti iya. Nanti saya sudah ikut Bapak. Jadi dia melihatnya itu adalah perbedaan yang kemudian dia ngomong macam-macam. Yang ngomongnya. Sebetulnya kalau selama ini saya lebih suka rahasia. Biasa Pak. Ya. Perusahaan negara Pak, gitu kan katanya. Ya memang saya lebih ribet sedikit, tapi gaji saya hampir 3 kali lipat Pak. Untuk pekerjaan yang sama yang ini. Buat apa Pak? Kita ya banyak diem, ya walaupun kita bergaji, tapi
gajinya lebih banyak diem karena dibagi-bagi untuk yang lain. Saya belum ngomong lebih lanjut, nanti semoga saudara semua ini ada inspirasi, ya. Jangan juga beranggapan karena Air Asia itu murah, untungnya dia lebih sedikit. Salah. Itu yang saya mau ingatkan pada saudara tentang competitive advantage. Dia lebih murah, tapi ya lupa. Iya, kalau Garuda 10 orang untuk satu batch itu 10 orang. Kalau RSC cuma 3 orang. Itu saya paling gampang-gampangan. Jadi kalau gajinya dia hampir 3 kali lipat, kosnya masih lebih murah dibandingkan apa? Garuda. Nah, kalau bisa mulai dari ngomong ini. Nah, saya minta mikir loh tentang hal ini. Ya. Apalagi selain airline yang sensitif dengan ERP dan itu penting. Mungkin kamu nggak akan kaget. Ini makanya saya ngomong. Sebetulnya kelas ini tuh saya ingin supaya sebanyak mungkin saudara itu dapat wawasan bisnis ya di dalam konteks accounting. Jadi saudara masuk walaupun orang accounting, loh aku ngerti tentang bisnis, kamu belajar ini, belajar ini. Yang belum tentu orang yang di manajemen belajar itu. Mungkin perusahaan OT sih Pak. Karena saya kan skripsi saya itu juga bahas ERP Pak. Tapi pada perusahaan orang tua grup. Ya, OT, kamu harus pinter-pinter lebih istimewa di mana? Ojo bekso. Nek di dalam contoh-contohnya cocok, bisa. Cuma kamu melalui ini, kamu dapat banyak gara-gara skripsimu. Oh, jelas saya ngomong ini kamu tentang itu ya. Ya. Cuma saya harus meyakinkan kamu betul. Ojo kamu mengada-ada, apalagi nanti wajib ini cuma just in case kan. Kamu ketemu saya di ujian skripsi, kamu tak, iya, tembak itu. Enggak sih Pak, soalnya kan titik saya kan kerja di sana kan. Dia kan bagian akuntannya juga. Nah, dia tuh ngomongnya tuh gini sama saya. Sensitifnya sedemikian rupa ya, ini menjadi sebuah solusi untuk dia. Apa? Benernya ERP yang dipakai sama orang tua itu benernya masih tradisional Pak. Dalam arti tradisional itu mereka itu masih lama. Berarti ERP yang bener-bener kayak belum 100% ya, normal biasa lah. Mereka masih pakainya manual dan apa masukin data manual. Nah, mereka ini nanti mau bakal udah buat baru Pak nanti. Nah, aku lupa namanya Pak. Sybase atau Regal. Itu mereka udah buat baru Pak. Jadi mereka itu lebih gampang buat kontekan sama orang gudang sama orang akuntannya Pak. Nah, problemnya sama mereka itu awalnya itu apa ya? Mereka itu problem di ERP itu mereka lebih susah nangkepnya awalnya. Kan mungkin buat orang-orang baru kan pasti kan nggak tahu gimana cara masukin data-datanya itu kan pasti mereka bingung. Nah, makanya mereka dukung dengan bantuan orang IT-nya. Mereka itu sering kadang ngajarin dulu mereka gimana cara masukin datanya. Terus aku juga pernah lihat Pak gimana cara cici saya masukin datanya itu aplikasinya kayak menurut saya agak ribet gitu. Nah, terus nanti yang kamu nanti bayangkan hasil dari ERP sistem yang mereka aplikasikan itu akan memberikan dampak apa? Karena tak ingatkan semua ya, ERP itu gak gratis. Ya, Pak. Betul ya? Itu investasi yang luar biasa. Dan seringkali mahal tuh. Ya, seringkali kita itu ibarat ya seperti beli iPhone 17, tapi yang hanya kita pakai untuk ya, WA, ya, telepon, ya, game. Cuma itu toh. Ya, nah padahal kalau kamu ngerti itu di balik itu kamu akan ngerti mengapa kok ya dia sebenarnya merupakan sistem yang integrated untuk kebutuhan kita yang berbasis teknologi kan gitu mestinya kan gitu ya. Nah kalau enggak repot ini. Loh om itu beli karena punya duit beli om 17. Saya pernah tanya ya kamu pakai untuk apa?
Ya standar kuah ya cuma ini toh. Loh, kalau seperti ini, ya nggak usah cari yang 25 juta. Iya kan? Yang 5 juta kan sudah canggih sudah. Gitu. Ada lagi yang mau komentar? Sorry saya kalau ngomong sebetulnya, ya kalau ngomong ada gunanya, ya cuma mau pikirkan sekarang ini, mumpung dan ada baiknya. Saya ngomong ini kan bukan karena kamu bimbingan atau tidak, atau ujian atau enggak, tapi untuk masukan apa? Kamu harus mempertimbangkan antara cost dan benefitnya dia. Itu kamu harus ada analisisnya dari ini. Saya ngomong duluan. Kalau enggak, koyo ani cuma gaya-gayaan, ngerti ya? Contoh, ini contoh ya. Kamu beli mobil yang model Ferrari, tapi di Surabaya yang macet itu apa modalnya lah? Kamu beli Ferrari itu kamu tujuannya bukan cuma masalah mobilnya enak, tapi kamu juga bisa apa? Ya, memanfaatkan jalan yang mobil lain itu cuma paling 100 sudah setengah mati, dia 200 nggak apa-apa. Teman saya itu, ya hanya belani, dia kena denda, tapi dia belani untuk merasa naik mobil di atas 250 itu ya Allah. Gitu. Tapi di Jerman, kena denda ya. Ya, tapi dia paling tidak, dia adalah orang yang suka mobil, dia ngomong rasanya itu gitu di atas 250. Saya sepanjang hidup saya belum pernah di atas dari 160. 160 saya, tapi di tolnya Indonesia itu sebelah saya sudah ngeri sudah. Saya nyetir, mentok. 160. Pak, malaikat nanti tak nututin, Pak. Oke, saya ceritanya. Yang lain coba. Yang mungkin kalau saudara bayangkan ini terasa sekali. Andaikan kalau kamu ngerti arti ERP ini, ya makanya saya ngomong bikin skripsi dan sebagainya. Kadang-kadang kita itu cenderung ya cocokologi. Tapi yang benar itu adalah kalau kamu suka topiknya ini, cari topik yang bisa pas. Selain penerbangan, karena kamu tadi kan spontan ngomong, ya penerbangan, betul. Kalau penerbangan ERP betul. Apa lagi? RS. Apa? Rumah sakit atau manufaktur makan. Kode-kode expired perlu sudah sampai. Nah itu rumah sakit. Sama itu Pak, aku agak kepo pengen nanya, kalau di workshop sama kredit kan memang ada ERP-nya, misalnya kayak dari seller dia nyetak resi kan udah langsung masuk semua. Cuman awal di sini kan nggak ada apa. Cuman kalau kemudian kan sekarang kayak sering bermasalah juga. Misal kita pesan cuma cepat pun kadang harus diestimasi sampai 15 sampai kolor. Belum lagi ntar kayak misalnya mau COD yang sering di top itu orang yang bisa nggak mau bayar begitu. Lalu kayak solutionnya gimana? Aku lebih kenanya sih. Saya tidak bisa membereskan masalah yang akibat itu, tapi model-model kayak online ini itu ERP sangat penting. Cuma problemnya di Indonesia itu kan masalah reliability. Andaikan kita bicara tentang distribusi, itu kan masalah distribusi ya. Distribusinya itu reliable nggak? Kamu sudah kerjasama dengan distribusi yang reliable nggak? Lalu kita bicara reliability juga. Ya, ini perilaku orang yang pesan itu kadang-kadang pesan tapi dia kemudian berubah pikiran. Ya orang-orang yang tidak bertanggung seperti ini gimana ya menurutnya? Nah saya nggak bisa ini membuat solusi yang simple, nggak mungkin. Karena ini bicara tentang menurut saya problem kultural di Indonesia. Gitu.
Indonesia itu kadang-kadang saya jengkelnya kan gini. Kalau ada yang baik lugu itu cek nemenin lugune baik, gitu ya. Tapi si jual kerja buncek itu ya cek nemenin gitu. Nah, saya tadinya berharap ini cuma contoh aja ya. Saya cuma contoh aja. Orang yang baik, biarlah kerjasama dengan orang yang baik, supaya kebaikan itu ya berkembang. Sebenarnya yang jahat itu biar kerjasama dengan yang jahat, biar merasa kok jahatnya apa gitu. Padahal ini. Tapi yang saya kasihan kan gini, di satu pihak ini kalau kita bicara tentang ini kalau kita bicara tentang bisnis kerja ya, bosnya baik, karyawannya jahat. Betul ya? Kasihan bosnya. Atau di lain pihak apa? Karyawan baik, ketemu bosnya jahat. Waduh, di pers bisa hidupnya dia. Betul ya maksud saya ya? Nah ini, saya kalau ngomong gini jangan terus kamu nanti daripada ketemu yang kayak gitu kita yang jahat duluan aja. Ya, jadi yang baik dan kamu ya berdoa supaya kamu ketemu yang baik. Kalau enggak kamu repot nanti. Gitu. Ketemu orang-orang yang saya ngomong, kalau kamu baik ketemu bos yang jahat, yang rugi dia. Kenapa? Karena dia akan kehilangan, ya kamu akan bertahan terus di situ pasti. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau ada bos yang baik ketemu orang yang jahat, ya, sebetulnya balik lagi, ya bosnya rugi pasti karena dia dikerjain. Tapi, ya orang ini juga tidak akan seterusnya normalnya. Ya. Nah, saya berharap kalau saya tuliskan ini yang teman, itu kalau kerja. Ya, kalau kamu besok pasang hidup ya Allah. Kamu jadi bucinnya orang jahat. Betul ya? Ada itu. Saya pernah nasihati seseorang itu, sungguhan. Eman kamu, saya mau gitu. Iya Pak, tapi aku cinta, ini sekarangmu. Makanlah cintamu sampai mati. Setelah itu nangis-nangis, ngomong. Saya sudah ngomong dong. Katanya kamu cinta rela, ya sudah mau terus sama hidup jalanan. Gitu. Ini cuma contoh betul. Tapi itu sorry. Beberapa hari yang lalu waktu saya jalan pagi sama istri, dicurhati seseorang. Yang kerja ya istrinya dengan berbagai macam itu. Mereka kerja sendiri. Suaminya tapi nggak sampai ini, cuma ya, ngamuan itu. Saya tahu persis. Ya, terus ngamuan. Sekarang stop. Karena stop memanjanya ampun. Cerita sama saya, berapa nangis keluarga kita. Biasanya aku ngomong. Dalam hati saya, potensial itu tidak akan tiba-tiba. Sejak kamu dulu waktu kamu pacaran, ya pasti sudah terjadi. Jangan kamu waktu itu kamu anggap gak apa-apa. Sekarang waktu masa tua kamu jangan ngomong ya apa-apa, gak apa-apa tetap. Harus gak apa-apa terus. Nah, saya cerita ini supaya kamu ngerti ini ya tidak sesimpel ya. Ini gara-gara pancinganmu. Saya sebenarnya tadinya cuma bisnis itu ya, tapi dengan kamu akan menjadi saya tidak tahu. Saya nggak pernah ini. Saya nggak punya Shopee, saya nggak punya. Ya, yang punya anak saya, istri saya nggak pernah.
Ya, saya tidak mau hidup saya ribet urusan-urusan itu. Bapak, kalau Bapak butuh ini, ya pesan sama anak saya, pesan sama istri saya, sudah. Ya. Nah, jadi saya nggak tahu. Tapi saya mau tanya, kamu online shop aja, kamu bisa merasakan bedanya. Mana yang improvementnya bagus, ya. Mana yang meskipun awalnya itu kelihatan bagus, tapi sekarang kalah. Gitu. Ya, semuanya itu dijalankan apa? Ya, networking, kolaborasi. Makanya saya pikir kamu, ya, ojo cuma ucapan tok bonding. Bonding itu adalah sesuatu yang lebih, ya, lebih intimate daripada kolaborasi. Secara general kan bicara kolaborasi. Gitu loh. Ya, selanjutnya kita enggak ini. Oke. Ini yang contoh di buku itu. Yuk. Contoh dari buku itu ada dari Bank Barclays di Inggris yang berhasil menghemat 30 juta euro dengan menyatukan 37 sistem yang aplikasi mereka jadi satu. Nah, itu satu. Saya lupa tadi. Tak potong ya, Pak. Selesai dong. Rumah sakit itu, ya, kalau betul-betul ERP, ya, memang problemnya di Indonesia itu adalah orang-orang yang juga sembrono. Ya. Saya berharap rumah sakit itu sistem backupnya lebih bagus, jika orang masuk itu ditolong. Ya, saya bayangkan ini nanti ada sistem asuransi yang orang yang masuk itu, ya, itu kalau dia nggak bisa bayar, nanti ada sistem yang backup melalui asuransi, gitu. Nggak terus orang itu, ya, hanya karena dipastikan bayar dan nggak bayarnya duluan, itu orang itu nanti menjadi nggak ditolong duluan. Nah, itu begitu masuk sistem JET itu otomatis tadi. Gitu. Walaupun saya juga tahu ya, yang buruk di Indonesia kan salah satunya itu. Ada rumah sakit yang ya pakainya cuma misalnya pakainya di sini cuma 1, ya, dibuat 10. Itu kalau nggak hati-hati, ya, itu bayar 10 lagi. Padahal makanya cuma 1. Ya, memang mereka punya alasan. Kalau ini kan normalnya kalau 1 hari 1, kalau 10 hari 10 kan gitu. Ya, ternyata nggak selalu begitu juga. Nah, nakal-nakalnya ini yang repot. Gitu. Tapi rumah sakit betul. Ya, itu aja terus dulu. Satu hal lagi ini sebenarnya juga bank. Itu betul itu, ya oke. Lalu yang contoh yang ada di Indonesia yang saya dapat itu contohnya di PT Pertamina Persero yang menggunakan sistem SAP ERP itu sejak awal tahun 2000-an itu untuk mengintegrasikan seluruh proses keuangannya seperti logistik dan operasional juga. Nah, sebelum memakai ERP ini laporan keuangan antar unit ini sering terlambat dan tidak konsisten, tapi setelah menggunakannya dan diterapkan data keuangan itu bisa diakses secara real time, biaya operasional juga bisa menurun dan pengendalian internalnya menjadi lebih kuat. Lalu sih ada action to take yang pertama untuk menyelaraskan ERP dengan strategi bisnis yang dimana jangan hanya fokus pada teknologi tapi juga memastikan sistem ini mendukung arah dalam jangka panjang dari perusahaan. Lalu kedua itu adalah merancang ulang proses bisnis sebelum melakukan digitalisasi, yaitu menggunakan nomor ERP ini untuk menyederhanakan birokrasi dan menghapus aktivitas yang tidak efisien atau ada aktivitas yang tidak efisien. Lalu yang ketiga adalah menggunakan satu platform dan database yang terpusat seperti Pertamina dan Astra, menggunakan sistem tunggal agar data itu tidak terfragmentasi. Lalu yang keempat adalah memberikan pelatihan menyeluruh pada mungkin SDM yang akan menggunakan sistem tersebut. Ini ada action untuk baiknya. Yang pertama itu jangan melakukan
Customisasi berlebihan. Nah, ini bisa menyebabkan terlalu banyak modifikasi, membuat biaya-biaya juga meningkat dan sistemnya sulit digunakan atau sulit diakses juga. Lalu yang kedua adalah menghindari implementasi terburu-buru. Nah, di mana proyek ERP yang kompleks itu membutuhkan waktu desain dan uji yang matang, tidak hanya saja di lapangan dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu dalam mengabaikan kualitas data. Nah, data yang salah akan menghasilkan keputusan juga yang keliru bagi perusahaan. Lalu yang keempat adalah jangan hanya mengandalkan vendor IT atau keberhasilan ERP itu bergantung pada kepemimpinan manajerial, bukan software tersebut. Lalu yang terakhir itu menghindari pendekatan top down untuk melibatkan penggunaan agar sistem sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Jadi kesimpulannya itu ERP bukan sekedar proyek IT, tapi strategi manajemen yang menyatukan seluruh fungsi organisasi agar bisa bergerak sebagai satu kesatuan. Nah, ERP sukses adalah yang selaras dengan strategi bisnis dari perusahaan dan didukung oleh proses yang jelas serta SDM yang siap menggunakan ERP. Isinya sih betul, cuma saya mau tekankan tentang pemahaman arti ERP dan hanya karena IT ini possible. Tapi ya jangan ya, seolah-olah yang menentukan itu orang IT. Karena tanpa sadar seringkali kita itu mengandalkan IT-nya. Kita pikir misalkan HP itu karena canggihnya HP itu. Padahal ya ada dua orang meskipun dia pakai HP canggih tapi dia berpikirnya tidak canggih, ya dia akan memanfaatkan ya yang lebih ini walaupun HP-nya biasa, dia lebih bisa memanfaatkan. Ya, ada komentar? Ada komentar? Kalau nggak ada, lanjut aja. Lalu chapter berikutnya itu adalah bisnis intelijen, mungkin bisa disingkat begitu. Ini adalah sistem yang membuat data benar menjadi informasi strategis yang membantu perusahaan mengambil keputusan cepat dan akurat. Nah, kalau ERP ini berfungsi sebagai mesin pengumpul data di bisnis intelijen ini, ya mungkin bisa dikatakan sebagai otaknya yang menganalisis dan menafsirkannya. Nah, dengan bisnis intelijen ini perusahaan bisa tahu kondisi bisnisnya secara real time, mulai dari penjualan, prospek macam mungkin sampai hingga tren pelanggan semuanya dalam satu dashboard. Nah, sistem ini itu membantu manajer di berbagai level punya pandangan yang sama terhadap data tersebut. Informasikan ini ada mata kuliah. Karena setahu saya kurikulum baru itu ini masuk di mata kuliah baru. Ada. Mungkin pakai istilah business analitik. Ada. Data analisis. BDA, big data analisis. Ya, mungkin itu. Ada mata kuliah ya. Tapi kamu kan jualan dari semua kan? Aku beda ngambil. Ngambil? Iya, bukan wajib. Kenapa? Soalnya bukan mata kuliah wajib pak, itu mata kuliah pilihan beda. Pilih. Karena saya berharap di masa depan orang accounting juga menjadi jago di bidang ini. Ya, cuma saya komentar saya jagonya itu bukan di sistemnya, tapi di otakmu. Karena mereka itu cuma memberi informasi, yang kemudian informasi itu, ya, berupaya dengan AI itu menjadi ya, knowledge, tapi knowledge yang di luar manusia itu nggak ada gunanya. Kecuali kalau kita memberikan wewenang kepada AI untuk bikin decision, karena decision ini pada manusia. Nah, untuk decision ini, ya, manusia memiliki sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh AI. Apa? Wisdomnya. Karena udah tidur ya. Enak ya.
Ngerti maksudnya ya? Jadi ini adalah sesuatu dalam rangka membangun yang namanya wisdom. Ya, oke, please, kasih pancingan ini kamu sudah ikuti. Karena kalau lihat isinya sih lumayan, tapi kamu nggak ngerti, nggak punya ini background pemikirannya, kamu percuma. Dan kamu akan cuma terkagum-kagum karena kamu yang bodoh. Hasilnya waktu kamu dapatkan dari dia, kamu terkagum-kagum. Yang lebih parah lagi akan terkagum-kagum, kamu cuma nurut apa yang dia ini. Loh, kamu bisa nanya nih, saranmu apa? Kan gitu loh. Kamu jangan terus seolah sarannya dia, kamu harus ikuti. Gitu. Karena manusia punya wisdom yang tidak mungkin dimiliki oleh ilmu. Dengan asumsinya manusia yang memang, makanya saya ngomong, repotnya wisdom itu tidak bisa diajarkan, tapi bisa dipelajari waktu kamu di sini. Kamu ngerti kamu? Ambil itu Pak, itu BRP nanti saya minta aja. Oh, karena kelihatan kalau, tapi semoga ikuti ini, wisdomnya ini. Saya ingin supaya kamu itu sejak dini itu sudah tahu, karena kamu nanti akan menghadapi itu. Masa saya itu cuma tinggal terbatas, tapi saya sudah confident, saya punya wisdomnya. Nah, kamu yang sekarang lagi mengarah ke sana, kamu pelajar apa? Wisdom tidak bisa diajarkan, tapi bisa dipelajari. Melalui apa? Ya melalui interaksi macam-macam kayak gini itu kamu sebenarnya nanti akan dapat wisdom. Makanya jangan habisin waktu hanya untuk sesuatu yang sifatnya copy paste, karena kamu tidak lebih pintar. Gitu. Saya selalu berharap di kelas saya ini kamu dapat wisdom. Yang kalau saya ngomong, saya yang memberi inspirasi itu saya kamu dapat wisdomnya. Makanya saya nggak suka dengan kata-kata aja. Gitu. Ya, oke, lanjut lagi. Saya ya, karena BI ini ya 10 tahun yang lalu ramai. Tapi sampai hari ini cuma wacana tok. Iya, lanjut aja. Sudah. Sistem ini tuh membantu manajer di berbagai level itu untuk memiliki punya pandangan yang sama terhadap data atau yang sering disebut tuh one version of the truth. Nah, sebelum ada business intelligence ini banyak perusahaan masih menggunakan laporan Excel. Kamu pakai istilah yang berbeda lagi. Yang tadi apa? Tadi istilahnya apa? Kali kan? Tadi istilahnya apa? Single source truth. Iya lah. Ini one version of truth. Bedanya apa? Betul, ikuti AI itu bisa satu contoh. Apa bedanya? AI sudah mempermudah kamu untuk membuat istilah, tapi kamu jangan terus nggak bisa nggak ngeh tentang maknanya. Tadi one apa? One source. Apa? Satunya source, satunya C. One version sama single of truth. Mungkin menurut saya kalau misalnya yang sebenarnya tadi single source of truth. Karena kalau misalnya dari satu source itu tidak source itu ada version. Tapi kalau ini versionnya kan dari banyak version, dia mungkin one version of truth. Jadi mungkin itu dicondong ke satu versi itu. nggak cukup jelas, nggak cukup meyakinkan. Ingat ya, ini adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk olahan.
Lihat kata-katanya. Kalau tadi itu harus dipastikan jangan sampai ya, data yang dari lapangan itu karena prosesing masuk itu mengalami distorsi. Makanya dia membuat apa? Atau single source of truth, gitu ya? Karena bisa saja itu mengalami distorsi. Gitu. Sekarang ini bukan ini ya. Tapi bukan sudah jadi. Apa? Tapi sudah jadi. Sudah jadi. Betul. Nah, bagaimana disuruh berubah versi itu? Berarti kan harusnya semua olahan source berarti video satu. Yang lainnya mikir. Kan berubah versi. Jadi semua source jadi satu versi. Kamu Kalau bahasa ilmiahnya ini adalah yang disebut dengan validity-nya ya, tinggi. Validity-nya tinggi. Tinggal kamu ngerti ya enggak apa arti validity. Lawannya valid itu kan bias. Nah ya. Sebetulnya ada dua kata. Cuma kali ini karena bicara tentang ilmiah, ya saya pakai kata-kata validity. Satu lagi itu reliability. Yang kedua ini harus yang kemudian menghasilkan kata 4%. Terus ngawur ngomong gitu. Juga kalau dari saya mungkin maksudnya kan sudah hasilnya yang keluar ini Pak, mungkin itu berarti pihak yang menggunakan data untuk menafsirkan data dan melaporkan data itu dengan cara yang sama sehingga hasil yang dia hasilnya itu bisa dianalisis secara konsisten. Bukan di situ nih. 1% of truth saja. Ya. Kamu lihat. Ya, karena wisdom juga sama. Itu bisa disiplin gitu. Tapi pengertian dari ini sebenarnya adalah bukan di situ nih. Ya, normalnya kalau dia begitu hebatnya informasi ini, itu kamu harus bisa sama. Tapi bisa nggak sama, karena wisdomnya nggak sama. Tapi yang dimaksud ini adalah penekanannya beda. Ini nggak kebayang. Jadi gini, kita bicara tentang truth itu adalah gini, dengan data yang sama, walaupun diproses sekian kali, hasilnya tetap akan sama. Oke. Repotnya itu kalau kita ini bukan ilmu pasti. Kalau ilmu pasti semuanya karena manusia sama, katanya gitu ya. Tapi ya, social science yang bisa ini, bukan ini kan bisnis kan sosial juga, gitu ya. Nah, dia punya data. Kalau ya sistem yang namanya BI ini, itu dia akan hasilnya berapa kali dimasukkan, dia akan keluar yang sama. Karena dia memprosesnya dengan ya logika yang sama persis, valid.
bahayanya manusia itu adalah gini, kamu punya data yang sama, kamu tak kasih data itu sekarang, dengan 1 bulan lagi, data yang sama, kamu bisa beda. Ngerti ya? Mengapa? Karena kamu punya banyak pergeseran-pergeseran yang salah satunya itu yang saya sebut dengan wisdom tadi, bisa beda. Cuma karena ini bicara tentang proses sendiri, maka hasilnya pasti tetap sama. Keluarnya ya situ. Saya nggak tahu apakah AI itu melakukan hal itu, nggak bisa. Nah, itu menjadi salah satu keunikan dari AI karena dia seperti manusia. Ini contoh ya, kamu 3-4 orang masukkan pertanyaan yang sama, keluarnya bisa beda-beda. Iya kan? Saya nggak tahu karena disuruh begitu supaya punyanya dia terlalu terkesan orisinal. Tapi itulah yang saya maksud dengan AI karena dia niru manusia. Nah, kalau kita bicara tentang BI ini, itu normalnya dia akan konsisten. Nah, konsistensi itu disebut membuat istilahnya jadi valid and reliable berarti. Gitu loh. Kamu bisa bayangkan di mata kuliah ini kamu belajar macam-macam hal yang nah, jangan cuma berpikir bikin tugas stop. Guys, lanjut. Sebelum ada BI itu banyak perusahaan itu masih mengandalkan laporan Excel mungkin dengan cara tradisionalnya yang berbeda di antara divisinya. Nah, ya itu jawabannya, yaitu Hasilnya itu sering tidak konsisten, bahkan bisa kontradiktif antara satu divisi dan divisi lain. Nah, BI ini hadir untuk menyatukan semua sumber data dalam satu sistem pelaporan yang otomatis, cepat dan akurat. Pada contoh kasus ini ada di American Express yang mengganti sistem andalannya itu menjadi rolling forecast berbasis BI agar lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Nah, mungkin contohnya di Indonesia ini pendekatan serupa ini mulai banyak diterapkan misalnya di Mandiri yang menggunakan BI dan data analytics untuk memantau performa cabang transaksi nasabahnya dan deteksi resiko secara langsung. Nah, melalui dashboard BI ini manajer itu dapat melihat tren pinjaman, perkiraan harga atau pertumbuhan kredit per sektor sehingga keputusan strategis itu bisa dibuat dengan cepat. Nah, ini ada action to take-nya yang pertama mungkin menggunakan satu sistem BI terpadu seperti Bank Mandiri yang tadi menggunakan sistem tunggal untuk menghindari adanya data yang ganda. Lalu yang kedua itu memastikan data bersih dan akurat. Jadi harus menggunakan validasi dan standarisasi data sebelum dianalisis. Dan yang ketiga itu membangun budaya berbasis data atau data driven. Ini untuk menggunakan data dan setiap keputusannya. Ada dasarnya untuk mengambil keputusan. Lalu yang keempat itu untuk menyediakan dashboard yang tidak digunakan oleh setiap karyawan untuk meningkatkan partisipasi dan pembangunan. Lalu ada action to BI yang pertama itu jangan menggunakan AI ini ada BI hanya untuk laporan keuangan. Namun BI juga harus digunakan untuk strategi pemasaran dan operasional. Lalu kedua, dalam bentuk akses informasi, di mana transparansi data adalah dasar kepercayaan dan kolaborasi. Lalu ketiga, jangan mengandalkan Excel manual. Jadi yang dimana tujuan BI ini adalah justru untuk menggantikan laporan yang seperti Excel itu yang rawan ada kesalahan. ya, tolong jangan baca ya, terutama yang nomor 1. Accounting itu menjadi begitu powerful. Ya, kalau dia bisa beyond laporan keuangan, ya, meskipun datanya bisa sama, tapi dia akan muncul banyak informasi. Yang informasi itu untuk kebutuhan bisnis, nggak cuma urusan laporan keuangan. Makanya ya, belajarmu ini, saya nggak tahu, kebanyakan dari saudara yang hadir sekarang ini skripsimu milih apa? Kalau milih misalkan untuk konsentrasi
angka yang banyak variasinya itu cuma pakai kuantitatif kok. Nggak perlu. Nggak, secara khusus untuk bisnis nggak ada manfaatnya. Ini apa ya? Ada yang ambil. Yang pasti feeling saya itu Kevin sama Kevin. Karena saya kosong pembelinya pasti toko-toko angka. Ya, bisa lanjut. Ini sudah. Oke, Sebenarnya dia ini menjadi fondasi bagi organisasi modern yang adaptif dan responsif. Kalau digunakan dengan benar ini, dia ini bisa membantu perusahaan Indonesia bersaing di era digital dengan memanfaatkan data sebagai akses strategis untuk efisiensi dan inovasi. Ya, saya selanjutnya ya. Terus hari ini kamu semua ini, apa? Tadi berapa sektor? 6. 6. Ini baru ketiga. Saya sebetulnya KPI itu bagi saya kreatif, bagi kamu sudah familiar. Tapi kalau ada ini mau komentar ya, kalau ada hal yang perlu dikomentari. Yuk. Nah, jadi KPI sendiri atau Key Performance Indicator itu adalah alat penting. Jadi dia itu yang awal kita menerima data penumpang itu diubah menjadi wawasan yang bisa kita tindak lanjuti. Nah, KPI ini dia itu berguna sebagai navigation atau navigatornya. Jadi perusahaan ini tetap interact sama tujuan mereka. Nah, KPI sendiri itu harus sederhana dan relevan. Dan dia itu fokus pada biasanya setiap tim dia fokusnya itu 3 sampai 5 hal. Nah, biasanya itu ada kayak kepuasan pelanggan, terus juga ada efisiensi proses dan juga keterlibatan karyawan. Nah, KPI ini bukan sekedar alat laporan, tapi juga suatu pembelajaran yang mendorong pengambilan keputusan cepat dan perbaikan berkelanjutan di level organisasi. Nah, KPI sendiri itu yang efektif harus bersifat dinamis, terus dia itu harus transparan dan diperbarui secara berkala agar kita itu lebih cepat kayak menanggapi suatu permasalahan. Jadi kalau mau bersaing itu dapat lebih mendahului kompetitor. Nah, contohnya KPI sendiri itu ada pada Telkom Indonesia. Jadi dia itu menggunakan sistem dari KPI framework seperti sini. Dia itu mengukur kayak kinerja bisnis yang beberapa faktor itu yang cukup unggul. Kalau misalnya di sini itu ada dari aspek finansial, jadi itu adalah pengalaman net promoter score dan juga operasionalnya dia. Nah, dia itu menjadikan di satu dashboard, yaitu yang tadi sesuai disebut sama Jason pakai business intelligence. Nah, jadi dia itu kayak menampilkan data-data proyeksi penurunan pelayanan dari sekarang mengambil ke depan, menjadikannya itu contoh keberhasilan penerapan KPI yang aktif di era sekarang. Nah, jadi untuk action point-nya yaitu balik lagi seperti yang sudah disebutkan lagi, fokusnya KPI itu kan sederhana, jadi total 3-5 pertama yang benar-benar selaras dan berhubungan dengan strategi dan tujuan tim. Kedua, gunakan KPI sebagai alat pembelajaran dan evaluasi rutin, bukan hanya sekedar laporan saja. Ketiga, dorong terbukaan data agar semua anggota itu memahami peran dari dalam hasil timnya sendiri. Nah, untuk performance potential atau things itu, kalau untuk KPI sendiri, jadi itu hindari KPI itu sebagai target tahunan yang kaku. Yang kedua, jangan mengaitkan KPI operasional langsung dengan hasil finansial sebenarnya. Dan yang terakhir adalah hindari menetapkan terlalu banyak KPI yang justru membingungkan fokus organisasi. Jadi, paling kedua, kan hindari KPI ya sebagai target. Penjelasannya apa? Mungkin kalau misalnya dari sebagai target itu kan, jadi jangan lihat KPI itu cuma sebagai hasilnya Pak. Namun dijadikan kayak pembelajaran kan dia kan dari data-data yang sebelumnya gitu. Terus baru kayak diolah terus membuat keputusan. Sebenarnya kalau saya minta pakai
bahasan mengapa KPI itu penting untuk bisnis. Kalau menurut saya sendiri, jadi kalau KPI karena ini sudah disebutin, dia ini fokus pada yang selaras atau yang sangat berhubungan dengan bisnis itu sendiri. Jadi kalau menurut saya KPI kan sederhana, jadi kita tuh fokusnya ke hal-hal yang kita apa ya, kayak lebih menguasai dan kayak jadi gak terlabakkan gitu loh Pak. Kalau misalnya kita kan fokusnya terlalu banyak, takutnya malah tidak sesuai sama tujuan awal perusahaan. Ini bukan masalah yang saya persoalkan itu bukan nomor 3 terlalu banyak atau sedikit, enggak. KPI itu mengapa penting? Jangan sampai justru yang paling mendasar itu kamu nggak paham. Kenapa KPI itu? Saya berharap kata KPI itu tidak cuma bisnis shop. Ya, besok ya, jangka panjang KPI itu penting untuk rumah tanggamu. Paling tidak untuk jangka pendek sekarang itu kamu juga harus punya KPI yang untuk ya, kamu pahami di dalam studi. Nah, saya mau menekankan ini supaya jangan sampai kamu studi sekarang itu, ya, kamu salah fokus. Ya, ngomong, salah Pak, dibunuh. Yang lain juga ikut pikir ya, diam aja. Kenapa ya? Andaikan kalau kamu terjadi, kamu tidak akan menggunakan pola pikir yang sudah umum, tapi menurut saya it's not real. Kamu tanya, KPI kita itu untuk studi apa? IPK. Hah? IP. IP. Oh, iya IPK ya Pak. IP. Ya toh? Berapa umum? Saya mau tanya, apakah kalau IP yang lebih tinggi itu pasti lebih hebat daripada yang IP yang rendah? Itu bahaya KPI yang tidak makanya itu salah satu jawaban mengapa orang yang IP-nya tinggi seringkali ya dalam waktu dia bagi kehidupannya dia tidak istimewa. Nah, saya mau menekankan ini untuk membalikan arti KPI ya, karena kita kalau enggak, kita akan terjebak pada formal KPI, not the real KPI. Paham ya? Hati-hati dengan dalam bisnis itu ada yang formal KPI, ada yang the real KPI. Sama, kalau dalam belajar juga ada formal KPI, ada real KPI. Orang yang ngerti tentang real KPI, dia nggak akan ikut-ikut. Orang yang nggak paham tentang ya, arti real KPI, wah dia pikir gimana caranya KPI jadi ini. Kata kuncinya, KPI itu sebenarnya untuk prioritas. Karena itu akan menentukan yang disebut dengan sukses point. Tapi sukses yang benar. Sukses belajar, ini sorry ya, karena IP tinggi, karena cepat, bahkan kalau perlu 6 semester.
ya. Terus apa lagi? Termasuk ini contoh aja, betul. Lomba-lomba, loh. Kamu jago lomba, belum tentu kamu. Gitu. Tapi kalau kamu menjalani itu dengan benar, jadi ya lomba, waktu kamu jalaninya benar, kamu juga bisa, ya, akan terlebih hal yang lain. Nah, ini hati-hati, prioritas belajarmu adalah untuk dapat A atau untuk kamu ya, paham, untuk kamu bisa mengaplikasikan. Ya, sering lanjut. Ya. Nah, jadi kalau kesimpulannya sendiri, Nah ini kan fokus, gitu. Ya sudah. PKI yang belajar dengan baik itu membantu organisasi tetap fokus, adaptif, dan juga selaras dengan tujuan strategis. Dan dengan indikator yang jelas dan bermakna, setiap tim dapat bergerak bersama menuju peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang rolling forecast. Jadi, rolling forecast sendiri itu adalah metode perencanaan dinamis yang memungkinkan manajemen itu melihat ke masa depan dengan kayak waktu itu yang terus berjalan. Kalau misalnya berbeda sama fokus pada aktivitas fiskal itu kan dia lebih ke kaku ya, kayak cuma akhir tahun. Nah, sedangkan rolling forecast ini dia itu proyeksi perubahannya itu kayak biasanya diterapkan itu bisa bulanan atau tribulanan. Jadi kayak perencanaan mereka itu lebih berdasarkan kondisi yang nyata. Dimana kalau misalnya kondisi yang nyata kan mereka bisa, misalnya ada masalah baru, mereka bisa memperkecil resiko dan lain-lain. Nah, jadi contohnya sendiri itu di perusahaan Indonesia yang nyata, PT Unilever Indonesia itu menerapkan sistem rolling forecast triwulan untuk memantau pergerakan pasar dan menyesuaikan strategi produksi dan distribusi. Dan dengan sistem ini itu perusahaan mampu memperkirakan permintaan produk rumah tangga dan makanan secara akurat. Jadi dia itu bisa menyesuaikan stok bahan baku, terus mengoptimalkan biaya logistik di tengah fluktuasi harga komoditas. Nah, jadi untuk things to avoid sendiri yang pertama adalah jangan mengaitkan sistem forecast ini dengan sistem reward, target, atau hubungan yang dapat menciptakan bias. Yang kedua, hindari memperlakukan forecast itu sebagai kontrak hasil yang wajib dipenuhi. Ketiga, jangan membatasi period forecast hanya sampai akhir tahun fiskal. Jadi perpanjang untuk pandangan jangka menengah. Kalau tim studinya sendiri, terapkan rolling forecast dengan horizon minimal 12 bulan dan perbarui secara berkala agar informasi-informasi dan misalnya nanti kalau ada problem-problem itu kan kalau misalnya kita lebih sering kondisinya yang kita kayak atasi itu kan lebih real. Sedangkan kalau misalnya kita terlalu kaku akhir tahun kan akan beda. Yang kedua, fokuskan forecast pada variabel utama yaitu penjualan, biaya, dan kapasitas, bukan ribuan detail laporan. Dan yang terakhir, jadikan forecast sebagai alat pembelajaran strategis, bukan sarana evaluasi kinerja atau tekanan target. Dan kesimpulannya, jadi rolling forecast ini memungkinkan organisasi tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis. Dan dengan perencanaan berkelanjutan dan berbasis data aktual, perusahaan itu dapat menjaga stability dan meningkatkan ketepatan strategi serta memperkuat ketahanan menghadapi ketidakpastian di pasar. Lagi-lagi saya mau ngajak. Kalau kamu dengan bahasamu sendiri, sebenarnya rolling forecast itu cara kerjanya gimana? Kalau harus menurut saya sendiri ya, saya lakukan. Jadi rolling forecast itu ya kita kan misal kalau dalam perusahaan kita jalani kayak periode-periode kan Pak. Nah tapi di rolling forecast ini bedanya dia itu kayak dijeda misal setiap berapa bulan. Jadi kita look back, melihat kayak data-data apa masalah yang terjadi, terus kita membuat strategi dan perencanaan buat kayak counter atau kayak menanggulangi masalah ini biar tidak semakin besar gitu. Dan kalau misalnya kayak ada hal yang harus diimprove di perusahaan, karena misalnya rolling forecast ini kan tadi disebutin dia jangka waktunya kayak lebih pendek-pendek gitu kan Pak, dibanding yang fiskal. Karena kalau di fiskal itu kita lihat datanya 1 tahun di akhir
Kita kasih kita kasih. Jangan-jangan kamu kayak ngomong tapi kamu nggak paham betul ya. Ini now, ya. Kita bicara budget, misalkan, ya. Ini tanggal berapa ya? Jangan now. Jadi saya lihat tahunnya saja, tahun 2025. Ya. Terus ini masih 2026, ya kan? Ya, sekarang saya tanya, ini sudah jalan tinggal segini. Ini sekarang yang saya sebut dengan now-nya ini, ya, ya. Ini kan present year. Ya. Ya, saya mau tanya, ini progres ya? Barang masih buka, Pak, pulang. Jadi kamu keluar dari nasi ini. Iya. Oke, kesehatan dia udah kayak buat saya kayak posting, mungkin dia dari awal tahun 2025 dia udah buat sepanjang 1 tahun gimana postingnya mungkin. Nah tapi kan seiring dengan waktu mungkin ada mungkin fenomena atau masalah yang terjadi di bulan mungkin atau di bulan November mungkin ada mungkin ada pandemi kan itu kan otomatis mungkin postingnya bakal ada yang diubah, ada yang diupdate di tengah-tengah apa yang sudah disusun mungkin ada perubahan. Saya mau memastikan karena saya mau tutup karena apa? Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Ya, kita itu kalau bicara kerja yang dengan perencanaan, waktu kita masuk ke 2020, ya, itu kan kita kan pasti punya budget yang kita susun dulu. Betul. Nah, waktu sudah mulai masuk jalan ini, kita itu bukan cuma mendapatkan acuan dari budget yang kita beri lama, tapi kita juga melakukan proses update. Tapi update-nya itu bahkan bukan cuma yang sekarang ini yang kita lihat, tapi bergeser ke sini. Supaya nanti pada waktu kita yang bikin yang 2020 ini, kita itu memiliki hal-hal yang lebih teliti, yang sudah terjadi itu kita masukkan. Jadi kita bicara tentang sesuatu yang kita lakukan itu tidak ini nanti di sini baru mikirin di sini, enggak. Pada waktu sini juga masih mikirnya ada di sini perkembangannya dan juga mikirin di sini. Bahkan ada yang melakukan ekstrim ini. 1 bulan ke sini jalan. Ini sudah 1 bulan ke sini sudah keluar. Jadi kita itu selalu punya sesuatu yang seolah 1 tahun ke depan. Dan rollingnya kenapa? Karena ini jalan terus. Enggak sepotong ini. Itu yang namanya rolling. Betul. Memang kalau saya mau gini, Pak, ribet Pak. Ya itu dia. Untuk orang Indonesia yang malas, nggak mungkin lakukan itu. Karena ini akan membuat sistemnya itu, tapi membuat kamu terjaga terus. Enggak, setelah selesai itu tidur. Betul. Kamu mikir terus. Jadi penekanannya di situ. Ya, ini apa? Oke, ini kok jatuh. Oh, ini anu ya, sudah ya. Podcast sudah ya. Terus lanjutannya lagi. Ini ke berapa ya? 5 ya. Sorry di sini aja nanti kita selesai.
Ya, satunya nanti kita geser minggu depan karena sudah ini yang tadi yang saya ngomong, ini yang masa kuliah kan? Apa? Habis. Apa? Loh ini ikut berapa? Kelima, kan 6 kan? Beliau 5 dari segalanya kan? Yang ke-6 yang kita skip, berarti ini anu, ya apa sih? Enggak, tetap selesai, selesai. Tinggal 1, tadi tak pikir, ya kalau sisa 2, ini sisa 1, biar kamu selesaikan aja. Lanjut di chapter selanjutnya ada business analytics. Nah, di sini membahas bagaimana suatu organisasi itu bisa menggunakan data untuk memahami bisnisnya secara lebih dalam dan mengambil keputusan yang lebih cerdas. Nah, intinya itu business analytics itu bukan sekedar tentang mengumpulkan angka, tapi tentang menggali makna di balik data itu sendiri. Nah, lewat analitik ini, perusahaan itu bisa menentukan pola hubungan sebab akibat dan peluang kebaikan yang mungkin tidak terlihat dari laporan keuangan yang biasanya. Nah, pendekatan ini membantu manajemen untuk tidak hanya melihat apa yang sedang terjadi, tapi juga mengerti mengapa hal itu terjadi dan apa yang bisa dilakukan untuk selanjutnya. Nah, contohnya itu mungkin pada buku ini memberikan contohnya salah satunya penyedia layanan pelanggan atau call center yang menerapkan sistem analitik untuk memantau 2 hal utama, yang mungkin ada call handling dan service quality. Nah, di dalam itu terdapat indikator seperti kecepatan menjawab panggilan, rasio penyelesaian dalam kontak pertama, dan jumlah keluhan dari pelanggan. Nah, dengan sistem analitik ini seperti ini, manajer itu bisa memantau performa secara real time, langsung melihat penurunan kualitas layanan dan segera melakukan tindakan korektif tanpa menunggu laporan bulanannya. Nah, untuk contoh di Indonesia itu adalah Tokopedia yang menggunakan analitik data untuk memantau perilaku pembeli dan penjual di platformnya. Nah, dari pola transaksi dan waktu pembelian ini, tim analitik bisa lebih mengetahui kapan traffic tertinggi terjadi. Mungkin ada jam-jam prime time di mana pelanggan itu sering belanja. Apalagi mungkin saat bulan yang tanggal yang kemarin itu dari Tokopedia ini bisa mengetahui bagaimana trafficnya seberapa banyak untuk pembeli yang melakukan transaksi. Contoh yang lain itu juga datang dari KPBA yang memanfaatkan analitik untuk mendeteksi potensi risiko kredit dan pola transaksi mencurigakan. Nah, dengan sistem analitik ini BCA dapat melakukan deteksi dini terhadap aktivitas tidak wajar dan meminimalkan risiko kerugian sebelum itu terjadi. Ini ada dibaca saja, contohnya menurut saya bagus. Ya. Tolong dan bahasamu sendiri. Tadi kita sudah ngomong tentang business intelligence. Saya mau tanya hubungannya BI dan BE. BI intelligence, BA analytics. Bagaimana hubungannya? Ya. Dan bagaimana kok bisnis membutuhkan ini? Mana duluan? Kalau kita bicara tentang duluan mana? Kenapa? Karena tadi sempat ada di satu ada bisnis ini sebenarnya otaknya, jadi pastinya dari 2 bisnis. Ya, penggeraknya itu BI. Ya. Saya mau tanya, apakah BI bisa jalan tanpa BI? James, kamu dengerin nggak? Iya Pak, saya juga bahas Pak. Tapi menurutku BI itu, menurutnya dia ya Pak, BI itu
BA itu lebih dulu. Soalnya kan anggapannya kan kalian analisis data dulu semua. Oh, informasi. James ngomong BA dulu. Iya. Iya, tapi juga mikir oh iya ya. Kan kita kan analisis dulu. Data jadi informasi. Terus habis itu BBI dipikir. Jadi sekarang ada dua kelompok. Ada siapa yang ngomong BI duluan? Ayo. Gak usah lihat BI duluan, karena ada My friend. 3 orang. Oke, lalu yang ngomong BA duluan. Baik? BA. Wah, kalau penting menang BA. Nah, tapi menurut Bapak sendiri kan menurut kita Pak. Justru sekarang saya mau menggali dari kamu sekarang. Nanti saya akan komentari. Sekarang kelompok BA duluan ngomong. Kenapa kok BA duluan? Ya itu seingat saya kalau dari SIM itu diajarinya gitu sih Pak. Kalau data kan itu diolah menjadi informasi dulu, baru kita bisa pakai intelligence, kita bikin decision. Baru kita ada decision making, baru kita mau ngapain. Dari data kita berikan jadi informasi jadi hasil output kita decision making. Oke, karena kamu nyusul tanya yang bukan. BA atau BI duluan? Kamu. Ini lebih murni karena dia tidak tahu. Spontan dari dia. Dia kelas ini terbelah. Gara-gara pertanyaan saya, BI atau BA duluan? Tahu perbedaannya loh. I itu intelligence, A itu analytics. Berarti kamu ini orang yang ngomong. Tapi kamu bersama ini belum kasih gambaran. BI dua. Kamu termasuk suara yang sedikit. Karena saya tadi itu yang lebih mayoritas BI, BE kan, BI dua. Ayo yang BI mau BI dua, mau kenapa? Apa Pak? Ya, yang mau BI dua, ngomong. Kenapa kok kamu BI dua? James sudah ngomong, mungkin ada satu lagi yang mau ngomong lagi. Ya sama sih Pak, soalnya aku kan dari unik sama dia, makanya kita juga mikir kayak. Tapi aku mikir lagi sih Pak, kalau misalnya BI, kan kita kan mikir dulu kan ya Pak, pasti kan sebelum analisis kan pasti kita mikir dulu analisis gimana ya. Jadi 50-50 Pak jadinya ya Pak, 50-50 deh. Jadi ya, 50-50. Jangan terus selalu. Saya selalu ngomong, jangan kamu anggap ya ayam dan telur itu membingungkan enggak. Ya, bagi saya jelas. Menurut kamu ayam dan telur mana dulu? Ayam. Mungkin muncul telur lagi. Tuhan menciptakan ayam. Setelah ayam, pengembangbiakannya pakai telur. Sama. Ayo, mana ayamnya, mana telurnya? Hah? Atau masih iya. Enggak Pak, tetap. Ya sudah tetap lah BABI. BABI. Tetap tulis. Babi. Masih bisnis analitik. Kamu lupa. Saya tadi sudah memancing dari pertanyaan yang waktu justru kamu lagi ngomong. Saya ngomong, BI itu apakah bisa dilakukan tanpa D? BI bisa dilakukan Ya. tanpa Apakah BI itu, saya ngomong BI ya, bisa dilakukan tanpa BA? Hah? Ya? Jawabannya bisa nggak?
Jadi mana ayamnya, mana telurnya? Zaman dulu BI itu sudah dilakukan. Zaman orang masih pakai kuda itu sudah ada BI. Cuma bentuknya beda, pakai burung lah, ngerti ya beda? Bukankah itu semua itu adalah bagian dari intelligence? Memang sengaja saya mancing mana duluan, ya. Tapi kalau kita mau lihat esensinya, itu kan gini loh. Makanya kamu perlu kuliah itu supaya perasaan yang gini-gini loh, dan nggak ada di buku. Ini loh, gini loh. Ini BI. BI-nya itu di sini. Jadi kamu tuh pasti start dengan konsep BI-nya dulu. Kamu mengerjakannya dalam apa? Sekarang dengan teknologi namanya BI. Tapi dia balik lagi, itu adalah bagian dari intelligence. Kalau enggak. Jadi karena BI lebih luas, BI itu sebuah konsep secara keseluruhan. Hari ini karena teknologi, apalagi dilengkapi dengan AI, menjadi hal ini menjadi sangat-sangat gampang. Dulu analitik itu sulit. Ini saya tak ngomongin sekarang aja dulu supaya lebih ya. Mengapa kok menjadi istilah BBA ini? Karena informasi, data itu begitu banyaknya. Manusia nggak sanggup kalau normal. Maka teknologi menyederhanakan itu. Jadi satu bidang tertentu yang namanya BA ini. Gitu. Kalau enggak sanggup. Begitu banyak yang harus diolah. Gitu. Nah, BA itu membuat pola yang hebat sekali supaya gitu. Jadi ya, yang memberikan kualitas kepada BI itu sekarang apa? BA. Gitu. Nah ya. Sekarang itu seolah kualitas dari BI ada di mana? BI. Tapi jangan kamu menganggap BI everything. BI itu adalah cuma prosesnya dia. Conceptual thinking-nya. Ya, wisdom-nya ada di BI. Wes, kalau kamu gak yakin, saya nggak maksa. Ya, saya bukan orang yang maksa. Cuma saya punya dasar yang sangat. Nah, ini conceptual thinking-nya ini yang saya ngajak saudara itu supaya saudara bisa lihat istilahnya apa itu. Pasalnya itu saudara nanti bisa nonton dan benar. Hari ini pasal yang terdiri dari 40 item, betul tidak? Oke, yuk. Itu action discover-nya yang pertama adalah jangan menumpuk data Terus. Yang kedua adalah jangan hanya fokus pada data keuangan, terus jangan menjadikan analitik itu sebagai alat kontrol atau hubungan. Dan yang terakhir, hindari sistem pelaporan yang rumit dan sulit dipahami. Dan untuk case studionya, yang pertama fokus pada pertanyaan bisnis yang ingin dijawab. Kedua, gunakan kombinasi data keuangan dan non-keuangan. Ketiga, bangun sistem visualisasi yang sederhana dan interaktif. Nah, itu penting. Keempat, Ini nomor 1 KB. Ini nomor 2. Empat, melakukan analisis secara berlapis atau layer analytics. Dan yang terakhir, Itu penting. Bagus itu. Layer analytics itu betul. Jadi kalau enggak, kamu bingung. Itu kata kunci penting. Di BA itu layer analytics itu penting. Itu kalau bahasa saya itu struktur gitu. Artinya struktur. Ya. Oke, terus? Dan yang terakhir, libatkan semua bagian di organisasi. Oke. Terakhir.
Nah, jadi kesimpulannya itu penulis menegaskan bahwa kekuatan bisnis analitis itu terletak pada kemampuannya mengubah data mentah menjadi wawasan yang bisa ditindaklanjuti. Nah, tujuannya itu bukan untuk membuat prediksi sempurna, tetapi untuk mempercepat kemampuan organisasi dalam mengenali peluang dan ancaman. Dengan analitik yang tepat, keputusan tidak lagi didasarkan pada intuisi semata, melainkan pada pemahaman yang nyata dan terukur. Singkatnya, bisnis analitik ini membantu organisasi berpindah dari sekedar melihat data menjadi memahami dan bertindak berdasarkan data. Ini bahasanya AI yang diedit. Tapi ya tidak salah, ya sudah betul. Cuma ngerti ya, makanya itu tadi yang letaknya BA dengan BI di mana dan seterusnya. Ya, ya wis, kita akhiri ini yang satunya kita tunda minggu depan ya. Minggu depan yang maju kan satu kelompok pasti ya. Ya wis. Saudara ikut tadi ya. Cek dulu ya. Oke ya, thank you ya saudara ya. Terima kasih Pak.